moderator dari kelompok 5. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan tugas farmasetika tentang dosis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Tania Royati Retop, Nazwa Nuramalena Septianti, Salma Dewi, Mutia Rahmawati, Sri Wahyuni, dan yang terakhir Naila Mutmainah. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Tania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dosis dan macam-macam dosis. Di mana dosis atau takaran suatu obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seseorang penderita untuk obat dalam maupun obat luar. Berikut adalah macam-macam dosis. Yang pertama, dosis lazim. Dosis lazim merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Yang berikut, dosis maksimum, di mana suatu takar obat terbesar yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Kemudian, yang ketiga, dosis maksimum, di mana berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari. Kemudian, dosis minimum, suatu takaran obat terkecil yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Kemudian yang berikut, dosis terapi, di mana suatu takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Kemudian dosis letal, yaitu takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian pada penderita. Kemudian yang berikut, dosis toksis, di mana suatu takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Teh Tania. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nazwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pertimbangan dosis. Pertimbangan dosis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu geriatrik, berhubungan dengan penurunan fungsi fisiologis terkait usia. Yang kedua yaitu pediatrik, memiliki bobot lebih kecil dari pasien dewasa dan sistem tubuh tertentu belum berkembang sepenuhnya. Yang faktor pertimbangannya yaitu usia, bobot, dan luas permukaan tubuh. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk rekan saya Najwa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan rumus dosis. Di sini ada rumus yang N per N ditambah 12 dikali dosis dewasa usia di bawah 8 tahun. Rumus dealing ada N per 20 dikali dosis dewasa usia di atas 8 tahun. Dan ada rumus Fried N per 150 dikali dosis dewasa untuk usia di bawah 1 tahun. Rumus Cowling N tambah 1 per 24 dikali dosis dewasa untuk usia 8 sampai 12 tahun. Rumus Bastedo N per 30 dikali dosis dewasa usia anak dalam tahun. N sama dengan umur pasien. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya Sri Wahyuni. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dosis berdasarkan berat badan. Dosis lazim obat umumnya dianggap sesuai untuk orang berbobot 70 kg atau 154 pon. Rasio antara jumlah obat yang diberikan dan ukuran tubuh mempengaruhi konsentrasi obat di tempat kerjanya. Dosis obat mungkin perlu disesuaikan dari dosis lazim untuk pasien kurus atau gemuk yang tidak normal. Lalu di sini ada rumus dosis berdasarkan berat badan. Yang pertama ada rumus Clark, berat badan per 68 dikali dosis dewasa. Yang kedua ada rumus Tremich-Fear, yaitu BB per 70 dikali dosis dewasa. Yang terakhir ada rumus Black, yaitu BB per 62 dikali dosis dewasa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma atas penjelasannya. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang rumus berdasarkan jam. Ada dua macam, yaitu berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3. Suatu hari dihitung 24 jam, sehingga untuk pemakaian sehari dihitung 20 per M dikali pemakaian sehari semalam. Misalkan tiap 3 jam, maka pemakaian 24 per 3 sama dengan 8 kali sehari atau semalam. Sehari semalam. Menurut Van Wien, pemakaian sehari dihitung berdasarkan 16 jam, kecuali antibiotik dihitung sehari semalam 24 jam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian dari kelompok kita. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.